Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran ini, kita awali dengan berdoa dulu ya. Mari kita bersama-sama berdoa ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, melanjutkan pekan kemarin di pertemuan kedua ini kita masih belajar bab 2 tentang klasifikasi makhluk hidup ya. Namun untuk pertemuan kedua ini tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu mengelompokkan dikotom dan membuat kunci determinasi. Kemudian, peserta didik dapat mengamati dan memahami tentang kelompok makhluk hidup yang berukuran kecil. Sebagian besar berada dalam kingdom Monera dan Protista. Ya, dengan kompetensi dasar masih sama, yaitu mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati. Ya, baik kita mulai saja ya. Klasifikasi, dikotom, dan kunci determinasi. Ya, pekan kemarin kita sudah sampai ke klasifikasi dikotom, di mana klasifikasi dikotom ya, yaitu adalah pengklasifikasian pengelompokan makhluk hidup secara dikotom ya, yaitu dengan cara klasifikasinya ya, dengan cara berdasarkan perbedaan dan persamaan sifat. Kemudian juga bisa dengan menggunakan tingkat takson. Takson ini adalah tingkatan cara pengklasifikasian makhluk hidup yang pertama kali diperkenalkan atau dilakukan oleh Linnaeus ya. Kemarin kita udah bahas ya. Nah, tingkatan takson ini ada 7 tingkat ya. Jadi, seperti yang kita ketahui ya bahwa takson adalah ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup, yaitu takson dari kata takson, taksonomi ya, disebut dengan taksonomi. Nah, ada 7 tingkat takson. Yang pertama adalah kelompok kingdom atau kerajaan. Yang kedua ada filum atau divisi. Yang ketiga ada kelas. Yang keempat ada ordo. Yang kelima ada familia atau suku. Yang keenam ada genus atau marga. Yang ketujuh ada spesies atau jenis. Nah, kemudian ada juga penamaan ilmiah ya. Dari tingkat takson itu kita juga diharuskan untuk penulisan mengetahui nama ilmiah atau binominal nomenklatur. Apa itu binominal nomenklatur? Yaitu setiap makhluk hidup mempunyai nama ilmiah yang terdiri dari dua kata. Aturan penamaan ilmiah ini juga sebagai berikut. Kata pertama ya. Kata pertama itu harus tentang tingkat genus atau marga ya. Dimulai dengan huruf besar. Jadi marganya dimulai dengan kata pertama itu adalah dari genus atau marga kelompok itu ya. Kemudian kata kedua penunjuk jenis atau spesies menggunakan huruf kecil. Kemudian dari kedua kata itu, genus dan spesies itu harus digarisbawahi secara terpisah, tidak boleh lurus kan ya. Atau bisa juga dengan dicetak dengan huruf miring. Seperti contohnya, Oriza Sativa. Tulisannya seperti ini ya. Kalian bisa lihat penulisannya. Oriza Sativa ini adalah nama Latin atau nama ilmiah dari tanaman padi ya. Kunci determinasi. Ya, kunci determinasi ini adalah suatu pengelompokan makhluk hidup yang lebih spesifik, untuk lebih menggali, mengeksplor secara berdasarkan karakteristiknya ya. Ya, kunci determinasi ini contohnya ya. Yang pertama misalnya kita akan mengklasifikasikan tumbuhan. Kemudian dari klasifikasi tumbuhan didapat tumbuhan berpembuluh, kemudian tumbuhan tidak berpembuluh. Kemudian diamati lagi, didapatlah dari tumbuhan berpembuluh kita bisa ternyata ada
ditemukan lagi perbedaan atau persamaannya, yaitu ada tumbuhan yang berbiji dan tumbuhan tidak berbiji. Nah, dari tumbuhan-tumbuhan yang berbiji dan tidak berbiji, bisa lagi lebih ke kecil lagi, menurun lagi, mengerucut lagi, kita bisa berbiji tertutup atau berbiji terbuka ya. Bijinya itu di dalam buah atau di luar buah. Kemudian dari berbiji tertutup atau terbuka itu kemudian dihasilkan lagi berdasarkan bijinya ternyata ada biji yang berkeping satu yaitu monokotil atau biji yang berkeping dua dikotil ya. Contoh berkeping satu itu seperti jagung. Kemudian dari biji berkeping kemudian juga diamati dengan mengamati bunganya. Ternyata ada bunga yang berbentuk trompet seperti contohnya tomat dan bunga yang berbentuk kupu-kupu seperti kacang tanah. Ya, itulah cara penentuan kunci determinasi atau penentuan kunci determinasinya ya. Nah, kemudian sistem klasifikasi 5 kingdom ya. Sebelum kita memulai ke 5 kingdom ya, pada awalnya klasifikasi ini hanya terdiri dari 2 kingdom ya, yaitu kingdom kingdom Animalia dan kingdom Plantae. Seiring berkembangnya zaman, terus hingga didapat atau ditemukan 5 kingdom. Apa saja? Yaitu ada Plantae, Fungi, Animalia, Protista, dan Monera. Ini adalah 5 kingdom, 5 kelompok ya, 5 kelompok besar dari klasifikasi makhluk hidup ya. Nah, kelompok makhluk hidup berukuran kecil atau mikroskopis. Nah, bukan biasanya ya. Kelompok makhluk hidup berukuran kecil ini terdapat pada kingdom Protista dan Monera ya, yaitu mikroskopis. Untuk yang mana berukuran kecil. Jadi makhluk hidup ini tidak bisa kita lihat dengan mata secara langsung atau mata secara telanjang, yaitu diperlukan suatu alat bantu yang disebut dengan mikroskop ya. Nah, begini kurang lebih tampilannya mikroskop ini bentuknya seperti ini ya. Kalian bisa lihat pada gambar. Kita bisa mengamati dengan menggunakan alat bantu mikroskop ya. Jadi mikroskop itu bisa digunakan untuk mengamati atau melihat makhluk hidup yang berukuran kecil. Nah, makhluk hidup berukuran kecil itu adalah yang pertama dari kingdom kelompok ya. Kelompok atau kingdom Monera. Nah, karakteristik dari Monera ini adalah yaitu bersel satu uniseluler ya. Yang kedua bersifat prokariotik, di mana prokariotik itu adalah memiliki inti, tidak memiliki inti membran sel. Yang ketiga berkembang biak dengan cara membelah diri atau aseksual bahasa biologinya, dan konjugasi atau seksual. Hidup bersama berkelompok membentuk koloni atau kelompok ya. Jadi hidupnya bergerombol, berkerumun, menggerombol ya. Kemudian bersifat heterotrof. Heterotrof itu tidak bisa menghasilkan atau mencari makan sendiri. Biasanya dia akan menumpang pada makhluk hidup lain atau tentang materi lain ya. Nah, contoh Monera adalah yang pertama ada bakteri ya. Kalian bisa lihat. Nah, yang gambar A ini adalah bakteri yang bernama Coccus atau nama ilmiahnya Streptococcus ya. Kemudian ada Bacillus yang nama ilmiahnya Lactobacillus casei atau C. Spirillum dengan nama ilmiah Treponema pallidum. Kemudian ada juga alga hijau biru ya. Ini adalah jenis Monera ya. Ini adalah kelompok Monera juga yaitu alga hijau biru. Contoh alga hijau biru ada Spirulina dan Nostocomunae. Nah, kemudian dari kingdom Monera juga ada kingdom Protista ya. Kingdom Protista ini sama-sama
makhluk hidup berukuran kecil ya, yang bisa kita lihat dengan menggunakan alat bantu yaitu mikroskop. Namun, perbedaan protista dan monera yaitu pada apa? Inti membran sel. Kalau protista memiliki inti membran sel atau ya dia tidak prokaryoaktif ya. Protista. Nah, dari kingdom atau kelompok besar protista ini dibagi jadi beberapa bagian. Yang pertama, protista mirip hewan atau protozoa ya. Berdasarkan alat geraknya, nah protozoa ini juga berdasarkan alat geraknya, ternyata protozoa dibedakan atas 4 ya. Ada rhizopoda, alat gerak berupa kaki semu, atau pseudopodium, contohnya amuba dan entamuba histolytica. Kemudian ada flagellata, alat gerak yang berupa bulu cambuk atau flagellum. Contohnya Trypanosoma gambiens. Kemudian yang ketiga ada ciliata, alat gerak berupa bulu getar atau cilia. Contohnya Paramecium. Kemudian ada sporozoa, tidak mempunyai alat gerak. Contohnya Plasmodium tertiana. Kemudian ada juga kedua protista mirip tumbuhan atau disebut dengan alga. Yaitu ada alga hijau atau chlorophyta, chlorella, sumber makanan alternatif, dan spirogyra, alga keemasan atau chrysophyta, ochromonas, dan novicula ya. Kemudian alga pirang atau coklat, nama latinnya Phaeophyta, sargassum, dan Macoristis. Kemudian ada alga merah, Rhodiphyta, contohnya Gelidium dan Graciliria. Banyak dibudidayakan sebagai bahan untuk pembuatan agar-agar ya, alga merah. Kemudian ada alga api, Pyrophyta, Noctiluca, dan Gymnodinium. Kemudian ada Eglonophyta, Euglena viridis, dan Euglena gracilis. Kemudian ada protista mirip jamur. Apa? Protista mirip jamur ini ada Myxomicota atau jamur lendir. Contoh Physarum, Polycephalum, Omisota atau jamur air. Contohnya Saprolegnia. Nah, dari kingdom Monera dan protista, yang ketiga ada kelompok jamur atau fungi ya. Kelompok jamur atau fungi juga ada dibagi menjadi 4 ya. Ada Zygomicota, contohnya Rhizopus oligosporus. Jamur ini adalah jamur yang kalian temukan di makanan tempe ya. Jamur itu adalah jamur dengan nama ilmiah Rhizopus oligosporus, yaitu jenis jamur Zygomicota, kelompok Zygomicota. Kemudian kedua Ascomycota, contohnya Aspergillus oryzae, yaitu jamur tape, pembuat untuk fermentasi pembuatan tape. Dan Penicillium notatum, penghasil antibiotik. Yang ketiga ada Basidiomycota, contohnya Pleurotus osteratus, jamur tiram, dan Auriculuria politisa, jamur kuping. Kemudian ada Deuteromycota, contohnya Sclerotium rofsil, penyebab penyakit busuk pada tanaman, dan Trisophyton, yaitu penyebab penyakit kurap. Ya, itu adalah beberapa kingdom makhluk hidup berukuran kecil yang bisa dilihat dengan alat bantu mikroskop dan juga kelompok besar atau kingdom dari fungi atau jamur. Ya, cukup sekian untuk pembelajaran kali ini. Dan untuk pembelajaran kali ini semoga bermanfaat dan bisa dipahami dan mengerti. Ya, kita ketemu lagi di pertemuan ketiga tentang dua kelompok ya, dua kingdom yaitu animalia dan plantae, tumbuhan dan hewan. Ya, Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.